Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 6 Agustus 2022. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Ziva Zahrianis. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, masa tanam padi di sejumlah kawasan persawahan di Kabupaten Nias Barat kini telah dimulai. Namun petani setempat masih belum menerima penyaluran pupuk bersubsidi. Beginilah aktivitas para petani padi sawah dari berbagai wilayah pedesaan di Kabupaten Nias Barat. Bertepatan dengan cuaca hujan yang ekstrim, mereka sibuk menanami seluruh hamparan peta persawahan miliknya dengan benih padi yang tersemaikan selama 21-20 hari sebelumnya. Meskipun cuaca telah mendukung usaha bercocok tanam, namun para petani ini mengeluhkan ragam permasalahan, utamanya hama penggerek daun yang menyerang ketika menjelang masa pemindahan bibit padi pada media tetap atau masa tanam permanen. Selain itu, keberadaan pupuk bersubsidi untuk petani melalui gabungan kelompok hingga kini masih belum diterima penyalurnya. Salah seorang petani asal desa Iraono Gambo, Kecamatan Mandrihe Barat, Ina Niwa, menuturkan 2 minggu setelah masa tanam nantinya sudah harus dilakukan pemupukan secara merata agar tanaman padi dapat tumbuh dengan subur dan terhindar dari ragam penyakit. Namun pupuk yang saat ini dijual bebas harganya bervariasi, namun begitu petani tidak sanggup untuk membelinya. Ada semana bibit unggul mi ada. Semana pupu. Pemerintah daerah Nias Barat melalui Dinas Pertanian diharapkan para petani agar segera mengurus penyaluran kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani padi sawah secara khusus. Pemirsa, sepanjang jalan kabupaten penghubung antar dua desa, yaitu Desa Parparean 1 dan 2, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, mengalami kerusakan. Jalan penghubung antar dua desa ini merupakan akses jalan ke tempat objek wisata Pantai Indah Pasir Putih, Parparean. Beginilah situasi dan kondisi jalan tersebut yang terlihat banyak lubang, bahkan telah menjadi kubangan dan para pengendara yang melintas harus berhati-hati. Salah seorang warga masyarakat Parparean, Maringan Napitupulu, mengatakan sepanjang jalan kabupaten ini sebagai lintasan penghubung antar dua desa dan sudah puluhan tahun belum ada perbaikan. Warga masyarakat sangat mengeluhkan hal ini, di mana sementara jalan ini adalah merupakan satu-satunya akses jalan menuju objek wisata Pantai Indah Pasir Putih Parparean. Karena keadaan jalan seperti ini sering terjadi kecelakaan, baik penduduk setempat dan para pendatang yang berkunjung. Maringan juga menjelaskan bahwa sesuai dengan program pemerintah saat ini, Kabupaten Toba adalah salah satu kawasan daerah destinasi pariwisata super prioritas, di mana segala fasilitas umum seperti akses jalan menuju objek-objek wisata tentunya sudah harus dipersiapkan dengan baik. 20 tahun. Tidak pernah ini dijalan, tidak pernah diperbaiki. Mohon kepada pemerintah memikirkan jalan yang ada di daerah di desa Parparean 1, Parparean 2 sudah kubak kabik. Betul-betul sangat memperhatikan seperti itu supaya Pak Bupati, Wakil, anggota Dewan yang terhormat yang kita pilih untuk sebagai aspirasi kita, toh juga tidak ada responnya. Kepala Desa Parparean Saud Napitupulu mengatakan pemerintah desa telah melaporkan hal ini kepada dinas terkait, namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Saud juga menjelaskan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Toba telah berjanji akan segera memperbaiki jalan penghubung antar dua desa tersebut yang merupakan akses jalan utama menuju objek wisata Pantai Indah Pasir Putih Parparean dalam waktu dekat ini.
Pemirsa, pedagang musiman penjualan bendera merah putih sudah mulai ramai menjajakan jualannya di perlintasan Jalan Lintas Sumatera, Jalinsum, Kabupaten Serdang Bedagai. Peningkatan omset penjualan ini biasanya meningkat beberapa hari mendekati perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Sepanjang Jalan Lintas Sumatera Jalinsum di Serdang Bedagai, tepat di Seirampah Sergei, para pedagang musiman penjualan bendera peserta pernak-pernik merah putih telah meramaikan menjajakannya. Para pedagang bendera merah putih ini berasal dari berbagai kota di Indonesia, seperti Agus berasal dari Medan yang berjualan bendera merah putih setiap tahun di Jalinsum, Serdang Bedagai. Bendera yang dijual pun bervariasi dari mulai ukuran terkecil untuk sepeda motor dijual dengan harga Rp5.000 dan ukuran bendera 1,2 meter mencapai Rp75.000 hingga Rp80.000 dan ukuran 1 meter dijual dengan harga Rp45.000 sampai Rp50.000. Kain bendera yang harganya disebutkan di atas berbahan satin, sedangkan untuk bendera dengan bahan tetron dengan ukuran yang sama mencapai Rp100.000 sampai Rp120.000 tergantung ukuran bendera. Di samping bendera, Agus juga menjual umbul-umbul bendera dengan harga Rp40.000, sedangkan untuk background bendera dijual dengan harga Rp150.000. 2 pekan menjelang perayaan HUT RI yang ke-77, penjualannya mengalami peningkatan. Perharinya bisa mencapai omset Rp1 juta lebih dan biasanya omset perharinya akan naik menjelang 2 atau 3 hari jelang 17 Agustus. Dia kalau besar dia kalau ukuran semeter setengah mau kena 85-90 gitulah. Oh iya. Kalau yang di bawahnya lagi ukurannya bang? Meter. Terlimpun. Kalau yang kainnya juga. Kainnya bu. Dari yang silver koper itu ada peningkatan. Ada peningkatan bang. Berapa persen kira-kira bang? Walaupun 25% lah dari yang koper itu ya. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Wakil Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar membuka secara resmi Jambore Remaja Masjid kelima DPD BKPRMI Kabupaten Deli Serdang yang memperebutkan piala bergilir Bupati Deli Serdang. Bertempat di perguruan Bandung, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang kemarin. Di samping ajang silaturahmi, kegiatan ini bertujuan untuk memberi nuansa dan semangat baru serta menumbuhkan ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan antar pengurus dalam membangun BKPRMI. BKPRMI merupakan organisasi yang memiliki hubungan erat dengan masjid dan berperan dalam memberdayakan potensi pemuda-pemudi remaja muslim dengan masjid sebagai institusi keagamaan terbesar. Ia mengajak untuk menjadikan momentum Jambore ini untuk membentuk karakter remaja masjid yang pintar, cerdas, jujur, dan sportif. Untuk itu ia mengajak untuk terus merajut kebersamaan atau kerjasama antar pemuda remaja masjid, saling mengingatkan untuk memelihara ukhuwah, kebersamaan, dan persatuan. Ia juga berharap sinergitas dan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini terus berlanjut bahkan ditingkatkan, sehingga visi misi dalam mewujudkan Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakat yang religius dan rukun dalam kebinekaan dapat terwujud. Terharu melihat keinginan, melihat kemauan adik-adik dari remaja masjid ini yang akan mengikuti lomba. Tadi kami lihat dari kirapnya saja hampir 2.000 orang mengikuti kirap untuk melakukan pawai, sehingga nantinya diharapkan adik-adik ini mengikuti kegiatan ini dari beberapa kegiatan
yang akan membawa nama baik Kabupaten Deli Serdang ke tingkat Provinsi Sumatera Utara. Sementara Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Deli Serdang Jailani Dalimunte menyampaikan program DPD BKPRMI Deli Serdang, salah satunya pembersihan masjid yang sudah dilaksanakan di 17 kecamatan. Selanjutnya program kewirausahaan seperti BKPRMI Parfum telah dilaunching dengan program bisa mewujudkan kesejahteraan bagi kader-kader BKPRMI yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Banyak prestasi yang telah diraih ini dibuktikan dari selama 3 kali berturut-turut DPD BKPRMI Kabupaten Deli Serdang menjadi juara umum pada Jambore BKPRMI Sumatera Utara. Pelepasan pawai tahun baru Islam. Sementara itu pemirsa, kegiatan Jambore yang diselenggarakan DPD BKPRMI Deli Serdang yang dilaksanakan 1 tahun sekali adalah dalam rangka menjalin silaturahmi antara pemuda remaja masjid. Kegiatan ini diharapkan sekaligus meningkatkan apresiasi dan kecintaan terhadap kesenian dan kebudayaan serta meningkatkan potensi dakwah dan pengetahuan menjadi entrepreneur. Keberadaan masjid selain menjadi rumah ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat kegiatan positif, kegiatan mengembangkan ekonomi, kegiatan penguatan pengawalan persatuan bangsa, seni budaya, dan berolahraga. Kegiatan Jambore BKPRMI ini juga bertujuan menjadikan masjid sebagai sarana ibadah dikembangkan penguatan ekonomi, seni budaya. Di dalamnya ada sinkronisasi perjuangan, dakwah, dan kekuatan ekonomi serta olahraga yang menyehatkan jasmani dan rohani. Dengan demikian, bangsa ke depan semakin jaya dan maju. Kegiatan ini juga melibatkan 1000-an peserta Jambore yang merupakan anggota remaja masjid se-Kabupaten Deli Serdang. Beragam kegiatan Jambore diselenggarakan seperti seminar kewirausahaan, tabligh akbar, pameran festival lagu religi, lomba ide bisnis, festival Mars BKPRMI, tahfiz Quran, lomba azan, kreasi tenda, dan ama praktis, foto kreatif, dan bazar UMKM. Lewat Jambore ini diharapkan pemuda harus selalu meningkatkan kapasitas diri, baik di bidang agama maupun pengetahuan umum, terutama dalam memakmurkan masjid, untuk ke depan menjadi generasi unggul yang hebat di dunia dan akhirat. Bagi pemenang peserta lomba yang akan mendapatkan hadiah dan penghargaan piala bergilir Bapak Bupati Deli Serdang Asyari Tambunan. Ya pemirsa, Auditorat Militer Medan dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 digelar secara sederhana di halaman kantor Auditorat Militer Jalan Diponegoro Medan kemarin. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan dengan menggelar perlombaan, diantaranya adalah olahraga tradisional. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan senam aerobik bersama yang diikuti prajurit TNI, PNS, dan anggota Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI IKKT Medan. Gerakan senam ini dipandu instruktur senam dan diikuti seluruh anggota dengan melakukan gerakan yang sama dan penuh antusias serta bersemangat. Kepala Auditorat Militer Tinggi 1 Medan, Brigjen TNI Ajar, menyambut baik pelaksanaan lomba dalam menyambut HUT RI ke-77 yang merupakan gagasan para anggota prajurit TNI beserta Ketua IKKT Otmilti 1 Medan, Nyonya Azhar, beserta para pengurus. Di sela-sela melakukan kegiatan, Kaotmilti 1 Medan, Brigjen TNI Ajar, mengatakan kegiatan menyemarakkan HUT RI ini sudah 2 tahun tidak melakukan perlombaan antar satuan kerja. Kaotmilti menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya, kegiatan perlombaan ditiadakan karena kondisi pandemi COVID-19 yang melanda negeri tercinta, dan dengan semangat 45, seluruh anggota TNI berlomba untuk menjadi juara di masing-masing satker. Kaotmilti Brigjen Ajar berharap para prajurit di Auditorat Militer Medan dalam memperingati HUT RI ke-77 tetap menjadi yang terbaik seperti para pahlawan kemerdekaan terdahulu. Karena sudah 2 tahun juga terakhir ini karena kondisi pandemi kita tidak dapat merayakan ulang tahun kemerdekaan seperti dahulu-dahulu. Jadi sekarang setelah dalam tanda kutip kita sudah bebas dari pandemi, maka kita merayakan ulang tahun dengan beberapa lomba yang diikuti oleh seluruh anggota Otmilti maupun Otmil 102 Medan. Tujuannya adalah kalau dulu pejuang-pejuang kita
memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan nyawanya, hari ini kita hanya mengisi kemerdekaan dengan mengadakan kompetisi-kompetisi. Artinya kita berlomba dalam mengisi kemerdekaan ini dengan semangat juang guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Semangat ini terus ditingkatkan oleh seluruh anggota dan termasuk masyarakat agar dalam mengisi kemerdekaan itu kita mengadakan hal-hal yang positif dan diterjemahkan ke dalam kegiatan sehari-hari dalam pekerjaannya dalam mengabdi kepada negara dan bangsa. Sementara itu, Kaotmil 102 Medan, Kolonel Budi Winarno SHMH mengatakan peringatan HUT RI ke-77 dimeriahkan dengan beberapa lomba, diantaranya lomba karung dengan menggunakan helm, lomba makan kerupuk, berjalan dengan sendok lereng, memasukkan paku ke dalam botol, lomba joget jeruk berpasangan, dan memindahkan tepung bergu. Usai perlombaan dilakukan penarikan undian Lucky Draw dengan aneka ragam hadiah. Sementara itu pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumut menyelenggarakan jalan santai dan gerak jalan beregu yang diikuti pelajar dan alumni, resimen mahasiswa, serta instansi pemerintahan. Ya, jalan santai dan gerak jalan beregu start dari Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan dan dilepas langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Para peserta jalan santai dan gerak jalan beregu mengikuti dengan penuh antusias karena mendapat penilaian dari panitia dan bagi pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan dan hadiah lainnya. Usai gerak jalan santai, para peserta kembali berkumpul di pelataran parkir Bank Sumut mengikuti acara dan hiburan sekaligus pencabutan Lucky Draw yang sudah disediakan panitia. Selain itu, pada acara ini juga tersedia tempat untuk vaksinasi booster dan pasar murah minyak goreng dari PT PN 4. Kepala BPKAD Prof. Su Ismail P. Sinaga mengatakan rangkaian kegiatan yang dilakukan BPKAD melibatkan DHD 45 dan alumni resimen mahasiswa untuk meningkatkan semangat juang dalam membangun Sumatera Utara yang lebih baik dan menjadikan Sumatera Utara lebih bermartabat. Acara jalan santai dan gerak jalan beregu diperkirakan diikuti oleh 2.000 orang sehingga menjadikan acara lebih meriah dan bersemangat. Kami kerjasama dengan seluruh stakeholder, termasuk dari DHD 45. Hadir di sini Bapak Maijen Hasim, kemudian juga dengan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Sumatera Utara, dan didukung oleh seluruh stakeholder, BPKAD menyelenggarakan gerak jalan dan jalan santai bersama. Diperkirakan hadir hari ini sekitar 2.000 orang. Tujuannya tentu untuk meningkatkan semangat juang. Ketua DHD 45 Sumatera Utara, Maijen TNI Purnawirawan Hashim mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Dikatakan semangat juang dari jalan santai khususnya dalam gerak jalan beregu masih kental dengan semangat juang dan kerjasama yang baik. Maijen TNI Purnawirawan Muhammad Hashim mengatakan pada gerak jalan ini yang menjadi penilaian utama adalah tingkat kedisiplinan dari peserta yang diwariskan dari semangat juang 45. Masih ya, semangat juangnya itu masih ya, kerjasamanya, teladannya ya, terus disiplinnya ya, kita mengharapkan dari kegiatan gerak jalan ini adalah kedisiplinannya itu. Ya, kita lihat mereka secara beregu sudah nampak ya, cara disiplinnya, cara berbarisnya, cara berkumpulnya. Inilah semangat-semangat 45 yang kita wariskan, yang kita harapkan generasi ini selalu memelihara. Kita dalam rangka mengisi kemerdekaan itu adalah kekompakan kita ya. Kita jaga persatuan ya, jangan sampai kita terpecah. Ya, mari kita mengisi kemerdekaan ini secara gotong royong, secara bersama-sama dengan selalu tidak ya memecah belah, itu aja. Para peserta terlihat larut dalam keseruan acara yang digelar karena kegiatan ini sudah 2 tahun tidak dilakukan akibat pandemi COVID-19. Salah satu hal yang membuat peserta sangat antusias karena banyaknya hadiah menarik yang disediakan panitia. Sementara itu, pemirsa, berbagai kegiatan menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun digelar masyarakat Serdang Bedagai. Seperti masyarakat Desa Serempah, Kecamatan Serempah, Kabupaten Srege yang memeriahkan HUT RI dengan menggelar pertandingan sepak bola antar dusun guna mencari bibit muda berbakat sebagai perwakilan sepak bola di Serempah.
Perlombaan sepak bola yang dipusatkan di lapangan Merdeka Pangkalan Budiman ini dengan sistem pertandingan setengah kompetisi yang melibatkan 8 kesebelasan dari 8 dusun yang ada di Desa Sairampah. Pertandingan ini terbagi dalam 2 grup. Juara grup dan runner-up akan jumpa di semifinal pada 16 Agustus yang akan datang dan puncak acara pemberian hadiah akan dilakukan pada 17 Agustus 2022 nanti. Ketua Panitia Abah Yunsi mengatakan hari kedua pertandingan hari ini diikuti oleh Dusun 6 dan Dusun 8 dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan Dusun 6 gol Simatawayang diciptakan pemain Afrija dengan nomor punggung 14 pada menit ke-57. Abah Yunsi mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memeriahkan HUT RI yang ke-77 dan tujuan lain untuk mencari bibit muda yang berpotensi di sepak bola di Sairampah. Rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan ini berlangsung antar dusun sedesa Sairampah. Kira-kira diikuti oleh 8 tim dibagi 2 grup. Tujuan kami melestarikan lapangan ini, lapangan Merdeka ini. Yang kedua, kami akan menjaring pemain-pemain muda untuk dibina menjadi sebuah tim yang solid untuk tingkat desa Sairampah. Sementara itu, Ketua Pengurus Lapangan Merdeka Pangkalan Budiman, Burhanuddin, menyampaikan lapangan ini sudah puluhan tahun vakum dan momen di hari kemerdekaan ini kami bersama dengan masyarakat menghidupkan kembali lapangan Merdeka ini jadi sarana olahraga sepak bola. Kiranya dengan semangat kemerdekaan ini kita mampu menumbuhkan semangat olahraga bagi anak-anak muda yang berbakat. Olahraga khususnya di Desa Rampah yang selama ini vakum. Adanya lapangan ini yang kita perbaiki sudah dapat difasilitasi oleh beberapa masyarakat. Penukaran pemain sehingga dapat digunakan untuk sarana olahraga. Karena tujuannya terlepas daripada sifat-sifat yang negatif. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, guna menggali potensi dan kemampuan anak, berbagai perlombaan dilakukan, diantaranya lomba kreativitas anak. Seperti halnya di Kelurahan Lalang dalam memperingati Hari Anak, maka dilaksanakan roadshow Hari Anak Nasional 2022. Inilah roadshow Hari Anak Nasional tahun 2022 di Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal. Roadshow Hari Anak Nasional tahun 2022 ini mengambil tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Sejumlah undangan hadir pada acara ini termasuk Camat Medan Sunggal yang diwakili Sekretaris Camat Medan Sunggal. Acara yang berlangsung di kantor Camat Medan Sunggal ini diisi dengan perlombaan mewarnai dan lomba fashion show. Pada acara yang dihadiri pihak PKPA Kamelia Nasution ini, para peserta lomba berupaya menampilkan kemampuannya agar dapat meraih juara. Pada acara lomba ini, lomba mewarnai ini adalah yang pertama dilakukan di teras kantor Camat Medan Sunggal yang diikuti para anak-anak TK hingga sekolah dasar. Lomba mewarnai ini mendapat perhatian dari para orang tua dan undangan yang hadir karena pesertanya semangat mengikuti lomba ini. Sementara untuk lomba fashion show diikuti para remaja yang semuanya pesertanya adalah putri. Meski penampilan fashion show ini dilakukan pada tempat yang sangat sederhana, tetapi tidak mengurangi semangat para remaja putri untuk menampilkan penampilan terbaiknya.
Kepada para peserta lomba, baik untuk lomba mewarnai maupun penampilan lomba fashion show diberikan hadiah. Pemberian hadiah ini dilakukan secara bergantian oleh para undangan yang hadir, termasuk oleh pihak PKPA Kamelia Nasution. Co-fasilitator Forum Anak Kelurahan Lalang, Elvira Dwi Arista, menyatakan roadshow dalam memperingati Hari Anak Nasional tahun 2022 ini diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki setiap anak dan diekspresikan melalui berbagai perlombaan sehingga para anak memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri atau bakatnya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia. Hari ini merupakan acara untuk memperingati Hari Anak Nasional tahun 2022. Nah, serangkaian acaranya itu ada lomba, dimulai dari lomba desain poster, juga ada lomba fashion show, ada lomba mewarnai, dan ada lomba kreasi video tentang Hari Anak Nasional. Kegiatan ini pastinya untuk memberikan ruang kepada anak-anak yang ada di Kelurahan Lalang untuk mengekspresikan bakat dan kreativitas mereka melalui perlombaan-perlombaan yang sudah disediakan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang menyimpan banyak objek wisata indah yang tersembunyi. Jika berkunjung ke Mandailing Natal, para wisatawan akan disuguhkan dengan indahnya pengalaman dari alam pegunungan adat istiadat dan air terjun yang mempesona. Kabupaten Mandailing Natal berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1998, Kabupaten Mandailing Natal dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari topografinya, Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah pegunungan, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Salah satu kawasan yang cukup terkenal di daerah ini adalah kawasan Pegunungan Sorik Merapi. Berada di kaki gunung lembah Sorik Merapi, para wisatawan akan disuguhkan pemandangan alam yang sangat indah dan menakjubkan. Untuk sampai ke puncak Sorik Merapi dibutuhkan waktu 10 jam, sehingga dibutuhkan kesiapan mental, fisik, dan bekal. Selain menikmati indahnya alam pegunungan, para wisatawan juga bisa menikmati liburan ke pedesaan yang kental dengan nuansa tradisional. Tepatnya di Desa Sibanggorjulu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi. Suasana tradisional dari desa ini sudah langsung terlihat dari bangunan rumahnya yang masih mempertahankan struktur dan arsitektur zaman dahulu. Setiap rumah di sini masih memakai atap ijuk yang ditumpuk-tumpuk. Penggunaan ijuk diyakini dapat membuat suhu rumah menjadi hangat pada saat musim hujan dan dingin pada saat musim kemarau. Setelah mengunjungi rumah tradisional, tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati kehangatan Sungai Sibanggorjulu. Di sini para wisatawan dapat melihat pertemuan air terjun dengan sumber air panas yang berasal dari dalam gunung sehingga memiliki nuansa segar dan hangat. Air di sungai ini juga tampak jernih dan hijau,
sehingga membuat pengunjung betah untuk mandi di air sungai Sibanggor Julu yang berada di kaki Gunung Sorik Merapi. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan bersama pemerintah Kota Padang Sidempuan meresmikan Rumah Restoratif Justice di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan. Ya, Rumah Restoratif Justice merupakan penanganan berbagai permasalahan hukum, baik tindak pidana umum maupun perdata tanpa harus melalui persidangan. Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan meresmikan Rumah Restoratif Justice di Jalan Tapian Nauli, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan. Pada peresmian ini turut hadir Wakil Wali Kota dan Kapolres Padang Sidempuan serta pejabat lainnya. Peresmian Rumah Restoratif Justice ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan dan baru ada pertama kali di Kota Padang Sidempuan. Restoratif Justice merupakan suatu metode yang dirancang untuk penyelesaian konflik yang sering terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ada syarat-syaratnya yang diatur dalam surat edaran, diantaranya ancaman pidana harus di bawah 5 tahun. Dengan terpenuhnya syarat tersebut, maka jaksa penuntut umum ke penyidik dapat mengajukan permohonan penghentian penuntutan secara restoratif justice dengan cara berjenjang ke Kejaksaan Tinggi dan diteruskan ke Kejaksaan Agung, dan jika disetujui maka nantinya akan dikeluarkan surat penghentian penuntutan. Rumah Restoratif Justice itu upaya dari program Kejaksaan Agung yang pada intinya perkara tersebut tidak kita teruskan ke sampai pengadilan. Tujuannya adanya perdamaian antara korban dan tersangka, terjalin upaya perdamaian tersebut, maka perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan ke proses pengadilan. Pertama ya mungkin pemukulan ringan, perkelahian, ya kan, yang rata-rata kerugiannya itu di bawah dari 2,5 juta. Setelah peresmian rumah itu tersebut langsung beroperasi pada hari itu juga. Pemirsa, limbah kaca diubah menjadi hiasan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Tidak semua orang mampu memanfaatkan limbah kaca hingga menjadi hiasan yang unik dan juga menarik. Dan biasanya selama ini limbah kaca dibuang karena tidak bisa dijadikan barang-barang yang bermanfaat. Malik, seorang warga binaan Rutan Tanjung Pura, membuat berbagai ragam kreasi seni dari limbah kaca. Mulai dari hiasan dinding, lampu hias, pas bunga kaca, hias, dan berbagai macam logo pemerintahan telah dibuatnya. Kegiatan ini berawal hanya untuk mengisi waktu di dalam rutan. Hasil kreasinya ini berubah menjadi kerajinan tangan yang cantik dan bisa mendatangkan sumber penghasilan. Saat ini Malik kembali membuat kreasi limbah kaca menjadi satu set meja batu. Satu persatu kaca dipotong dan dibentuk dijadikan meja batu yang indah dan bernilai seni tinggi. Dipastikan jika melihat langsung cara pembuatannya, sudah pasti Anda ingin untuk membawa pulang sebagai hiasan di rumah. Satu set meja batu yang indah dibuat dari kreasi kaca yang biasa dibuang dan kini menjadi perhiasan yang unik.
Harga satu set meja batu sekitar 3 atau 4 juta rupiah, tergantung besar kecil dan tingkat kesulitan pembuatannya. Pemasaran kreasi hiasan dari limbah kaca tersebut biasanya dipesan instansi pemerintah, diikutsertakan pada ajang pameran di Medan, bahkan sampai ke Jakarta. Menurut Malik, pembuatan daur ulang kaca ini sudah 3 tahun dilakoninya bersama teman sesama warga binaan. Namun untuk proses pembelajaran, dirinya sudah 11 tahun menggeluti pekerjaan ini. Kreasi hasil karyanya sudah banyak yang dibuat seperti meja, pelaminan, vas bunga, kaligrafi, dan pemasarannya selama ini masih sekitar instansi pemerintahan dan perkantoran. Ini saja sudah hampir 3 tahun, Pak. 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Misalnya kalau kita kerjasama, yang rekan-rekan kawan saya yang sebagai napi yang di sini, ya ikut, bantu juga, dan sampai itu ya bantu, maksud dan tujuan biar jadi belajar. Kalau saya sendiri hampir 11 tahun ada. 11 tahun ada. Jadi kalau buatannya ya istilahnya ya apapun juga, kalau misalnya ya contohnya ya kayak meja-meja, salib, terus kaligrafi, terus plafon, gimana? Pelaminan, ya itulah. Jadi selama ini Bang, kemana Bang dipasarkan? Ya kalau dipasarkan ya selama ini ya kalau di istilahnya ya kalau ini aja instansi pejabat. Nah terus kalau misalnya di supermarket. Hiasan dari limbah kaca hasil buatan para penghuni rutan Tanjung Pura ini kerap dipamerkan di Medan dan Jakarta. Sejumlah hasil kerajinan limbah kaca telah dibeli warga dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pembuatannya. Informasi yang baru saja kita saksikan ini cukup menarik ya, Kerry. Benar sekali. Betul. Kenapa? Karena kalau dulu kan limbah kaca itu ya sesuatu yang menakutkan karena takut itu kan menjadi dampak yang tidak baik, begitu ya. Kemudian juga bisa membuat orang terluka dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat tadi apa yang dilakukan oleh warga binaan tadi, ini membuat kreasi yang menghasilkan uang jutaan rupiah. Betul sekali, apalagi ini memanfaatkan sesuatu yang kita bilang tidak penting ini ya, tapi bisa menjadi sesuatu yang berharga, Kerry. Ini bisa menjadi contoh untuk para pemirsa di rumah untuk bisa mencoba nih, siapa tahu nanti di rumah ada limbah-limbah lainnya, bukan hanya kaca, tapi banyak lagi lainnya yang bisa dimanfaatkan ya, Kerry. Ya, kita berharap memang ini Malik nanti bisa membuat tutorial, kemudian tutorial mungkin di media sosial agar ketika ada seseorang atau banyak warga lainnya yang ingin menekuni bagaimana berkreasi menggunakan limbah kaca, juga bisa melakoninya. Kita berharap nanti Malik begitu keluar dari rumah tahanan bisa menjadi orang yang luar biasa, kreatif dan kreasi, bisa menginspirasi banyak orang. Dan kita ke informasi lainnya, Gigi. Dan pemirsa, kawasan Danau Toba, salah satu destinasi wisata internasional di Indonesia, tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang indah, namun juga dikenal sebagai zona produksi kopi berkualitas tinggi. Ya, seperti di Kabupaten Toba, beragam jenis varian kopi tumbuh subur di sekitar Danau Toba dan menjadi hasil pertanian unggulan. Seperti di Kabupaten Toba, beragam jenis varian kopi tumbuh subur di sekitar Danau Toba. Sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Toba, dari sektor pertanian, ada 3 jenis tanaman unggul seperti padi, jagung, dan kopi. Kabupaten Toba merupakan salah satu wilayah penghasil kopi terbaik di Sumatera Utara yang sudah mengekspor kopinya ke luar negeri. Secara geografis, Kabupaten Toba terletak di ketinggian 900 meter sampai 2.200 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Danau Toba. Kadis Pertanian Kabupaten Toba, Togab Hasoloan Sitorus mengatakan bahwa tanaman kopi salah satu potensi dan prospek besar yang perlu dikembangkan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan pembinaan dalam memberdayakan para petani kopi yang nantinya dapat menjadi produk UMKM unggulan. Saat ini ada 8 kecamatan kelompok tani binaan Dinas Pertanian yang telah mulai mengemas kopi menjadi produk UMKM yang siap dipasarkan. Sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Toba, kita mempunyai 4 unggulan, ya,
Dari sektor pertanian ada 3. Pertama tanaman padi, kedua tanaman jagung, yang ketiga kopi. Ini merupakan tanaman yang sangat-sangat baik ditanam di Kabupaten Tuba. Dan kita harapkan prospeknya ini juga sangat besar di kemudian hari. Dan kita sudah mempunyai binaan di Kabupaten Tuba, beberapa produksi kopi yang ada di sana kita bina sampai dengan kita bukan hanya sampai produk artinya produksi, tapi kita juga sampai end product. Ya, pemirsa, kalau kita bicara tentang kopi Indonesia, khususnya Sumatera Utara, ini memang cukup dikenal di mata dunia. Betul sekali, kita nggak harus jauh-jauh ke Brazil ya, Kerry. Ternyata di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Danau Toba, itu banyak sekali klaster-klaster kopi. Dan memang saat ini pemerintah juga sedang menggalakkan untuk kur perekonomian untuk membangun klaster kopi sendiri. Tentunya ini sangat menjadi potensi ya untuk para petani kopi ya yang ada di Sumatera Utara tentunya. Kita berharap nanti para pelaku UMKM kita terus bergeliat bagaimana kemudian membuat ekspor kopi dari Sumatera Utara ini bisa menguasai pasar internasional, karena konon katanya kopi ini ya meskipun hanya kelihatan sederhana, tapi ini bisa menghasilkan uang luar biasa. Betul sekali. Kalau kita lihat sekarang ini secangkir kopi bisa hampir ratusan ribu harganya. Dan seluruh outlet-outlet di Kota Medan hampir setiap jalannya ya, Kerry, setiap kopi yang iya tersedia. Betul sekali. Dan ini menjadi suatu tren ya untuk anak muda sekarang untuk bangun usaha kopi, dan ini bisa menjadi hal yang menarik tentunya. Ya, kita berharap nanti kopi Sumatera Utara terus dikenal di mata dunia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang kakek umur 60 tahun mengayuh sepeda menempuh 3.000 km. Perjalanan dari kota Bandung, Provinsi Jawa Barat menuju titik nol kota Medan, maksud kami kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perjalanan ini direncanakan ditempuh seorang diri selama 28 hari. Sejak masih usia muda, terinspirasi melakukan perjalanan jauh. Seorang kakek berusia 60 tahun bernama Hari Katulistiwa, warga kota Bandung, punya keinginan untuk melakukan traveling lintas Pulau Jawa dan Sumatera. Justru niatnya ini tercapai di saat usianya menjelang senja. Hanya bermodalkan keuangan seadanya dan keyakinan serta mendapat dukungan dari komunitas sepeda kota Bandung. Beliau melakukan perjalanan dengan mengayuh sebuah sepeda, seorang diri menempuh jarak sejauh 3.000 km menuju titik 0 km kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hari Katulistiwa menjelaskan meskipun beliau pernah di perjalanan, tepatnya di perbatasan antara Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Namun beliau masih tetap bersyukur bahwa kondisi kesehatan dan sepeda miliknya sampai saat ini dalam kondisi baik. Sejak melakukan perjalanan dari kota Bandung sampai di kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, beliau sudah memakan waktu selama 18 hari. Dan setibanya nanti di kota Sabang, beliau belum bisa memutuskan apakah akan kembali ke Bandung atau melanjutkan traveling tunggal bersepeda menuju provinsi lain. Dari Bandung tujuan mau ke 0 km Sabang. Jadi Bapak ini mengayuh sepeda ini sendirian? Sendiri. Udah berapa hari Bapak dalam perjalanan? Dari Bandung sampai saat ini, sampai di sini sekitar 18 hari. Rencananya sampai ke Sabang itu targetnya berapa hari lagi? 7 hari, 10 hari lah. Jadi selama dalam perjalanan biasanya Bapak itu nginepnya di mana? Di masjid-masjid, kalau nggak di pom bensin. Selama dalam perjalanan, kakek Hari justru banyak mendapat simpati dari warga dan sopir dengan cara memberi bantuan berupa uang ala kadarnya sebagai biaya beliau menuju titik 0 km kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam. Ya, Jiji, kalau kita bicara tentang 3 km, ini bukan 3 km ya. 3
3.000 km dari Jawa Barat menuju Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Sumbagut, Sumatera bagian utara, ya gitu. Betul. Ya. Nanggroe Aceh Darussalam. Kalau bicara tentang keletihan seorang kakek yang sudah berusia senja ini, bagaimana menurut kamu? Wah, luar biasa. Saya mengapresiasi sekali, Kerry. Apalagi 28 hari untuk perjalanan itu sangat membosankan pasti ya. Kita menghabiskan 3 hari saja langsung kayaknya capek banget ya. Tapi ini berbeda pemirsa, seorang kakek yang berusia 50-an masih bisa punya stamina tinggi dan mungkin ini bisa membuat suatu komunitas ya barangkali ya Kerry ya, untuk bisa jalan-jalan traveling seperti ini ya. Iya, tapi sebenarnya tayangan ini ingin menginspirasi anak-anak muda di Sumatera Utara untuk terus memiliki motivasi, memiliki semangat yang karena orang tua saja memiliki semangat tinggi, apalagi anak-anak muda yang saat ini kaum milenial harus lebih bersemangat untuk mewujudkan apapun yang diharapkan sebenarnya. Bukan mesti bersepeda, tapi dalam hal lainnya harus optimis dan komitmen bisa mewujudkannya. Betul sekali, jangan sampai nunggu tua nih, tapi kita langsung harus bergerak selagi masih muda. Dan kita langsung ke informasi selanjutnya pemirsa, sebanyak 2 batang pisang unik tumbuh di halaman rumah warga yang berada di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Nah, keunikan 2 batang pisang ini menjadi perhatian warga karena memiliki sebanyak 1.000 sisir buah pisang dengan tandan sepanjang 2 meter. Beginilah keunikan 2 batang pisang yang tumbuh di halaman rumah milik Warigin yang berada tepat di pinggir Jalan Singosari, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Akibat keunikan batang pohon pisang yang sedang berbuah dengan panjang tandan mencapai 2 meter dan sejumlah sisir pisang mencapai 1.000 sisir ini menjadi perhatian warga yang melintas. Warigin, pemilik pohon pisang mengaku bibit pohon pisang tersebut dia peroleh dari tetangganya. Namun setelah ditanam dan berkembang hingga berbuah, pohon pisang tersebut memiliki keunikan dengan panjang tandan mencapai 2 meter dan buah mencapai 1.000-an sisir. Dari keunikan pohon pisang miliknya ini, banyak warga yang melintas berhenti untuk melihat dan meminta bibit pohon pisang tersebut untuk ditanam kembali. Sementara, sebelumnya pisang tandan ini unik, memiliki buah yang standar, sama seperti buah pisang biasa dengan tandan dan jumlah sisir pisang yang biasa saja. Ya, pemirsa, pisang unik tadi mengakhiri program Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kerry Awan Sbiring. Dan saya Ziva Zahrani, selamat sore dan sampai jumpa.